Awal mulanya terjadi perselingkuhan itu diawali dari suaminya. Istrinya mulai curiga dan mencari tahu bahwa apa yang telah terjadi sama suaminya ternyata betul. Suaminya itu berselingkuh sama perempuan lain, dan si istrinya mencari tahu siapa perempuan itu, ternyata ketahuan dan dibawa ke rumahnya. Mengakui, baik itu suaminya atau itu si perempuan lain itu mengakui bahwa pernah ada hubungan. Setelah masalah itu selesai, entahlah mungkin si istrinya juga sudah tidak percaya sama suaminya dan mempunyai anak. Tidak setelah anak itu dewasa, merasakan mungkin perhatiannya tidak seperti dulu. Awal-awal mereka punya anak masih kecil, dan setelah dewasa perhatiannya semakin berkurang, entah apa yang terjadi. Mungkin masih ada hubungan sama perempuan lain atau gimana, nggak tahu. Nah, mulailah si istrinya itu mencari perhatian dari laki-laki lain. Dan setelah itu terjadi cukup lama. Anaknya itu curiga bahwa ibunya itu sudah mulai ada hubungan lain sama laki-laki lain. Mencari tahu anaknya setelah mungkin curiga karena tidak ada perhatian dari kedua orang tua, dan anak itu mencari hiburan sendiri, mulai mengkonsumsi minuman keras. Awalnya orang tuanya tidak tahu, tapi setelah kejadian overdosis, dokter memberitahukan kepada kedua orang tuanya bahwa ini kejadiannya karena konsumsi minuman keras. Setelah itu mungkin orang tuanya tahu. Setelah tahu, ditanyalah anaknya, kenapa bisa terjadi seperti itu, dan anaknya pun menjawab karena dia tidak nyaman dan tidak dapat perhatian dari orang tua. Tapi setelah itu kedua orang tuanya tetap tidak memperdulikan anaknya, meskipun sudah terjadi seperti itu. Dan selang berapa tahun kemudian, si hubungan gelap ibunya ketahuan sama suaminya, sama bapaknya. Setelah ditelusuri, ternyata betul ada hubungan lain ada hubungan dengan laki-laki lain. Dan terjadi tidak lama, tidak selang berapa lama, lalu ketahuan istrinya itu si ibunya itu pergi dari rumah. Mungkin si suaminya tahu bahwa istrinya ketakutan atau gimana, nanyalah sama anaknya. Ternyata si anaknya bilang bahwa bapak tidak perlu mikirin mamah lagi karena mamah sudah tidak merhatikan keluarga dan anak. Ternyata mungkin tersinggung si bapaknya itu dan memukul anaknya hingga tidak sadarkan diri. Setelah dipukul, ada yang memberitahukan ke pihak keluarga. Ternyata si anaknya itu dibawalah sama bapak dan pihak keluarga ke rumah sakit. Setelah ditanya sama keluarga, awalnya keluarga tidak tahu bahwa itu dipukul, ada pemukulan, tidak tahu. Setelah ditanya, anaknya sudah sadarkan diri. Ditanya sama pihak keluarga, ternyata dipukul. Dan si bapaknya juga meminta maaf karena kalap, katanya gitu. Dia tidak udah lepas kontrol. Setelah kejadian itu, mulailah sama keluarga dikasih pengertian dan mungkin sedikit dikasih perhatian. Tidak, tidak ada perhatian sama sekali sama anaknya. Sangat berubah dari cara dia memperlakukan anak, selalu kasar. Dari cara dia memberi perhatian sama anak tidak ada sama sekali. Mengurus rumah tangga juga tidak benar gitu.
Jadi ya sangat sangat tidak memperhatikan. Awalnya tidak mengetahui, tapi setelah dokter yang bicara baru mengetahui, malah bukan ibunya saja, bapaknya juga tahu. Awalnya anaknya tidak mengetahui, tapi setelah ditelusuri mengetahui, dan mungkin mencegah juga sudah sering, tapi karena mungkin si ibunya mencari kenyamanan sendiri, jadi tidak memperdulikan keluhan-keluhan anaknya.